Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku. Penderitaan adalah kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Penderitaan atau derita adalah keadaan sekaligus perasaan yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Ketika seseorang merasa menderita, maka perasaan, pikiran, tubuh, bahkan imannya dapat terganggu karena ia sedang masuk ke dalam suatu fase yang tidak biasa, bahkan tidak nyaman. Penderitaan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Bahkan kadangkala penderitaan hadir tanpa diundang. Datang secara tiba-tiba membuat kita terkejut. Biasanya penderitaan muncul karena kondisi yang tidak ideal menurut ukuran manusia, seperti penyakit, kemiskinan, kehilangan, penolakan, pengkhianatan, sampai peperangan. Penderitaan satu orang dengan orang lain juga berbeda-beda. Namun hampir dari kita pasti pernah dan akan mengalami penderitaan itu. Karena manusia tidak luput dari perasaan sedih, dari perasaan sakit. Meski penderitaan memberi ketidaknyamanan, penderitaan kadangkala dapat membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat dari sebelumnya. Seperti kisah tentang seekor rusa di kala fajar. Mata rusa itu memang sangat tajam dalam melihat sesuatu. Telinganya sangat peka untuk mendengar. Namun kaki rusa itu tidak kuat seperti rusa-rusa lainnya. Ia lambat untuk berlari dan tidak kuat untuk mendaki. Suatu saat ada seorang pengembara. Pengembara itu mengajaknya untuk mendaki ke puncak bukit. Baru seperempat perjalanan, rusa itu mengeluh, katanya. Tuan, aku lelah sekali. Kakiku gemetar, sakit rasanya. Baiklah Tuan menggendongku saja, agar kita sama-sama sampai di puncak bukit tepat ketika fajar mulai menyingsing. Namun jawab pengembara itu, Rusa, aku bisa saja menggendongmu sampai ke bukit. Namun bila aku menggendongmu sampai ke puncak, maka kakimu tidak akan sekuat kaki rusa yang seharusnya. rusa itu pun pada akhirnya tetap mendaki meski kram di kakinya, meski sakit rasanya. Ia tetap mendaki sampai-sampai ia tidak sadar kalau rasa sakit itu ternyata membuat otot kakinya semakin besar dan kuat. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pemazmur dalam bacaan kita kali ini juga mengalami penderitaan. Ia memanggil Allah untuk menolongnya. Meski awalnya pemazmur merasa Tuhan meninggalkannya di saat penderitaan datang menghampiri, namun melalui penderitaan itu, ia kemudian menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Di saat pemazmur merasa Tuhan tidak mendengarkannya, Tuhan tetap mendengarkan. Di saat pemazmur merasa Tuhan pergi jauh, Tuhan tetap ada dekat dengannya.
Melalui penderitaan itu, pemazmur memiliki kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Ia semakin kuat, bahkan ia mampu memuji Tuhan dalam penderitaannya. Bukan saja itu, ia juga semakin kuat sampai-sampai ia mampu mengajak orang lain untuk memuji Tuhan, padahal ia sedang menderita. Bapak, Ibu, saudara, dan sahabatku, penderitaan yang tidak menyenangkan itu dapat muncul kapan saja, di saat-saat yang tidak kita duga. Namun janganlah cemas, karena Tuhan tetap ada bahkan ketika kita merasa Ia tidak ada. Tuhan tetap mendengar bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan kita. Kiranya melalui penderitaan yang mungkin pernah, mungkin sedang, dan mungkin akan kita alami, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Seperti rusa di kala fajar yang tetap mendaki dan menjadi kuat karena rasa sakitnya. Seperti pengembara yang juga tidak pernah meninggalkan rusa itu. Mari kita mulai hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru dalam melewati setiap hal yang akan kita lalui. Amin saat teduh bagi kita.